Bab 116. Penguasa, Anda mau kemana? Apa perlu saya antar ya? Yansen bertanya. Saya mau makan di restoran 5, kebetulan sekali, kamu antarkan saja saya. Dengan seperti ini Dev tidak perlu berlari lagi pula energi spiritualnya belum cukup banyak saat ini, untuk melatihnya pun tidak mudah. Ke restoran 5. Yansen tercengang, penguasa, itu adalah bisnis milik geng naga api, Anda sudah memukuli Stanley, hati-hati mereka bisa saja membalas dendam. Dev tidak menyangka kalau restoran 5 adalah bisnis milik geng naga api, namun dia tidak merasa takut dan berkata dengan tenang, hanya ke sana untuk makan, tidak akan ada masalah, kalau mereka ingin balas dendam, yang terluka pasti mereka. Yansen juga merasa demikian, dengan kemampuan Dev, bahkan Stanley yang merupakan pemimpin geng naga api saja tidak menjadi lawannya, apalagi bawahannya yang tidak berarti itu, sama sekali bukan masalah. Yansen membuka pintu mobil dan mempersilahkan Dev masuk, lalu melajukan mobil itu menuju restoran 5. Dalam perjalanan, Billy tidak berhenti menyenandungkan lagu, hatinya merasa puas setelah melihat Dev dipermalukan, dia menjadi lebih bahagia lagi. Namun pada saat itu, sebuah mobil melaju dengan cepat melewatinya dari samping. Astaga, sialan, mau mati ya. Setelah Billy memaki, dia melihat mobil Bentley itu dan langsung terkejut dan menutup rapat mulutnya, yang bisa memiliki mobil Bentley di kota surau pasti bukan orang biasa, kalau sampai menyinggung mereka, dia bisa sial. Pada saat Dev sedang menuju restoran 5, di dalam ruangan kantor mewah di restoran 5, seorang pria parubaya dengan janggut sedang duduk di kursi. Pria parubaya itu memiliki bekas luka di sudut matanya, dan dia sedang memegang cerutu di tangannya. Di belakang pria parubaya itu ada 4 pria kekar dengan wajah yang sangar dan dingin. Pria parubaya itu adalah manajer restoran 5, Hercules, yang juga merupakan seorang master di yayasan milik geng naga api, bisa menjadi pengurus restoran 5 menunjukkan kalau Hercules sangat dipandang oleh Stanley. Dan di hadapan Hercules, manajer utama PT Damai Kimia, Junior, juga sedang duduk di sana. Tatapan mata Junior terasa sedikit canggung, di sampingnya terletak sebuah koper hitam, dan melihat orang-orang yang ada di hadapannya membuat Junior merasa gugup. Hercules sedang merapikan cerutunya lalu menyalakannya dan berkata, ada urusan apa mencariku, cepat katakan. Kak Hercules, saya ingin meminta bantuan Kak Hercules untuk menghabisi seseorang. Kata Junior, apa kamu tahu aturanku? Hercules bertanya dengan tenang. Tahu, tentu tahu, di sini ada 1 miliar, udah kurang 1 sen pun, dan orang yang ingin saya habisi juga bukan orang penting, hanya orang biasa, tidak akan ada masalah. Junior berkata sambil membuka koper itu dan menunjukkan tumpukan uang yang menyilaukan. Melihat tumpukan uang di dalam koper itu, Hercules menyeringai, baik, berikan saja data tentang orang itu kepadaku, dalam 3 hari kamu tidak akan melihatnya lagi di dunia ini. Kak Hercules, saya sudah mengajak bajingan itu untuk makan di restoran 5, saya harap Kak Hercules bisa mencari sebuah alasan dan menghabisinya di tempat, kalau tidak saya takut orang lain akan mencurigai saya. Junior takut kalau kabar tentang hilangnya Dev akan membuat Yuki mencurigai dirinya, maka dia meminta agar Hercules mencari kesempatan untuk menghabisi Dev saat makan nanti, dengan begitu Yuki tidak akan mencurigai dirinya. Kamu memintaku untuk membunuh di restoran 5. Hercules mengernyitkan keningnya, kamu tahu itu akan berdampak buruk pada bisnisku. Kak Hercules, setelah masalah ini selesai saya akan memberimu tambahan sebanyak 500 juta, mohon bantuannya. Junior bergegas memohon. Baiklah, kali ini saya akan membantumu karena uang itu. Hercules mengangguk, nanti saat kalian makan, saya akan mengutus orang untuk ke sana. Terima kasih Kak Hercules, terima kasih Kak Hercules. Junior terus berterima kasih, dan berbalik pergi. Sesaat keluar dari ruangan Hercules, cahaya dingin terlintas di mata Junior, dia menyeringai dan bergeram, tunggu saja Dev, kamu pasti akan mati, saya akan membuat Yuki tidak bisa menolak. Bab 117. Di depan pintu restoran 5 Yunsen memberhentikan mobilnya dan membukakan pintu mobil untuk Dev. Penguasa, saya akan menunggu di sini, kalau terjadi apa-apa bisa langsung saya urus. Yansen berkata pada Dev. Dev mengibaskan tangannya, tidak usah, kamu pulang saja. Yansen mengangguk, dia kembali ke mobilnya dan meninggalkan tempat itu. Dan saat Yansen melajukan mobilnya meninggalkan restoran 5, sebuah BMW berwarna merali Lisama, yang menyetir adalah Mona, dan Ivene juga ada di dalamnya. Karena Mona berangkat duluan, maka dia terlebih dulu sampai dibandingkan dengan yang lain. Dev, barusan kamu turun dari mobil Bentley itu. Mona terkejut dan bertanya pada Dev. Barusan dia melihat Dev turun dari mobil Bentley dan merasa tidak percaya, lalu saat dia melihat Dev, dia tidak bisa tidak percaya. Dev mengangguk. Kak Dev, kamu naik mobil Bentley. Kalau tahu seperti itu saya akan ikut denganmu saja, saya belum pernah naik mobil Bentley. Ivene yang mengetahui kalau Dev datang dengan mobil Bentley seketika bersemangat.
Namun setelah mengatakannya, dia merasa ada yang salah lalu menatap Monangan tatapan bersalah dan berkata dengan wajah tersenyum, "Kak Mona, saya tidak punya niat lain, naik mobilmu juga sangat bagus." "Tidak masalah." Mona tidak memperdulikan hal itu, dia tahu kalau Ivene tidak memiliki maksud jahat. Hanya saja tatapan Mona melekat pada Dev, dia tidak mengerti kenapa Dev bisa naik mobil Bentley. "Dev, mobil Bentley itu punya siapa?" Mona meneruskan pertanyaannya. "Punya seorang teman." Dev menjawab dengan tenang. "Kamu punya teman yang sanggup membeli Bentley?" Seketika Mona menjadi sedikit tidak tenang. Mobil Bentley yang paling murah juga berkisar beberapa miliar, di kota kecil seperti kota Surau, orang yang bisa membeli mobil berharga miliaran tidak banyak. Belum sempat Dev menjawab, Billy dan yang lainnya juga sudah tiba, 7-8 mobil itu berhenti di tempat parkir, lalu mereka semua menatap restoran 5 yang ada di hadapan mereka dengan perasaan yang terkagum-kagum. "Rico, parkir mobil bututmu di tempat lain, jangan parkir di sini, memalukan kami saja." Billy yang baru sampai berteriak pada Rico. Rico pasrah dan hanya bisa memindahkan mobilnya, dan Billy serta yang lainnya melangkah masuk dengan tatapan acuh tak acuh. Baru sampai di depan pintu, mereka melihat Mona dan juga Dev, lalu terkejut. "Dev, kamu..." Billy menatap Dev dengan tatapan tidak percaya, dia tidak menyangka kalau Dev benar-benar sampai terlebih dahulu dibandingkan dengannya. "Saya sudah bilang kan, saya pasti akan sampai terlebih dulu dibandingkan denganmu." Dev menatap Billy sambil menyeringai. Yang lainnya juga menatap Dev dan menghela nafas. "Dev, kamu terbang kemari ya? Bajingan, apa kamu mengambil jalan pintas? Kenapa kamu bisa cepat sekali? Ini benar-benar mencengangkan, bagaimana dia bisa sampai terlebih dulu dibandingkan dengan kita?" Mereka semua menatap Dev dengan tatapan tidak percaya dan bertanya padanya. "Kak Dev datang kemari dengan mobil Bentley." Ivene mengatakan kalimat itu dengan rasa bangga. Saat mereka mendengar kalau Dev naik Bentley untuk kemari, tentu saja mereka tidak percaya, Billy juga mendengus, apa dia pantas untuk menaiki mobil Bentley? "Saya rasa dia saja tidak tahu bentuk mobil Bentley itu seperti apa, pasti dia menyewa taksi dan mengambil jalan pintas hal seperti itu saja berlaga sekali. Kak Dev benar-benar naik Bentley kemari, saya dan Kak Mona melihatnya." Ivene melihat tidak ada yang mempercayainya segera sibuk menjelaskan. Namun Dev masih terlihat tenang, dia tidak mengatakan apapun, orang-orang seperti ini tidak mempercayai apa yang udah mereka lihat, jadi Dev juga tidak berniat menceritakan. Melihat Ivene membawa nama Mona, Inereka juga menjatuhkan pandangan pada Mona lalu bertanya, "Mona, benarkah seperti itu?" "Dev benar-benar datang naik Bentley." Mona mengangguk, "Saya melihatnya turun dari mobil Bentley." Bab 118. Melihat Mona juga berkata demikian, semua orang tidak bisa tidak percaya, Billy teringat pada mobil Bentley yang melaju melewatinya tadi. "Dev, karena mau berlaga dan mendahuluiku, kamu sengaja menyewa sebuah mobil Bentley. Itu namanya menghabiskan uang, apa setimpal?" Billy berkata dengan wajah murung. "Ekspresi wajah itu menunjukkan meskipun kamu datang dengan mobil Bentley, dan tiba lebih dulu daripada saya, tapi saya juga tetap meremkan kamu. Mobil Bentley itu bukan mobil sewaan, itu mobil temannya Kak Dev." Ivene berusaha membela Dev, dia tidak ingin Dev diremehkan oleh orang-orang itu. Dia punya teman yang sanggup membeli Bentley. Kamu jangan polos sekali, tidak ada yang mempercayainya kecuali kamu." Billy mencibir, dan bertanya kepada semua orang, "Apa kalian percaya?" Tidak percaya, burung dan ikan tidak berteman, orang miskin seperti Dev tidak mungkin punya teman yang sanggup membeli Bentley. Berlaga saja terus, siapa yang tidak bisa? Saya juga punya teman yang mempunyai pesawat pribadi. Berlaga tapi tidak lihat-lihat status sendiri, beraninya mengatakan punya teman yang sanggup membeli Bentley. Seluruh orang mulai menghina Dev. Bahkan Mona pun tidak percaya kalau Bentley tadi adalah milik temannya Dev, hanya Ivene yang tidak meragukan Dev sedikitpun. Melihat Dev tidak mengatakan apapun, Billy mengira kalau Dev sudah ciut, dengan wajah sumira, "Ayo kita masuk, Pak Junior sudah menunggu, saya terang dengan kalian di sini, siapa yang berani membuat Pak Junior tidak senang aku akan menghabisi kalian." Mereka segera menganggukkan kepala, dengan Billy saja mereka tidak berani, apalagi dengan Pak Junior. Billy membawa mereka masuk dan menuju ke ruangan VIP yang dipesan Junior, mereka segera menata pakaian mereka dan menarik malas sebelum akhirnya melangkah masuk. Dan saat mereka semua sedang mengatur nafas, Dev malah membuka pintu dan langsung masuk ke dalam, membuat Billy seketika menjadi marah. Mereka juga ikut masuk, dan menemukan kalau Junior tidak berada di dalam ruangan, barulah mereka merasa lega, Dev dasar bajingan gila, kenapa langsung masuk begitu saja? Untung Pak Junior sedang tidak di tempat, kalau tidak dia pasti marah. Billy memaki dan berteriak pada Dev. Karyawan lain juga mulai menghujat Dev, mereka takut kelakuan Dev akan membuat mereka ikut terlibat. Dev mencibir setelah melihat wajah kesal Billy dan yang lainnya, kenapa? Tidak langsung membuka pintu dan masuk, lantas harus menyembah-nyembah dulu di depan pintu, apa leluhur kalian semuanya budak? Perkataan Dev membuat mereka semua seketika menjadi sangat marah, bahkan wajah Billy sudah merah seperti tomat. "Dev, apa kamu merasa sangat hebat?
Kalau sangat hebat, untuk apa bekerja? Hanya seorang budak saja berani berlagak, satu kata dariku sudah bisa membuatmu nyah. Billy berteriak marah. Karyawan lain juga menghujat Dev, dan meminta agar Billy memecat Dev. Bahkan Mona juga menatap Dev dengan tatapan muram. Dev seperti anak yang sedang memaki ibunya, benar-benar membuat dia kesal. Hanya Ivene yang terus membela Dev. Kak Dev tidak bermaksud seperti itu, Pak Billy jangan marah. Ivene takut Dev akan kehilangan pekerjaannya, karena untuk mencari pekerjaan sebagus ini sangat sulit, lagi pula fasilitasnya juga lumayan bagus. Kamu belum punya hak untuk memecatku. Dev menatap Billy dan berkata dengan muram. Dev tahu kalau Junior tidak menyetujui Billy untuk memecalnya, karena Ju untuk mempertahankannya, dia pasti tidak akan memecahinya begitu saja. Apa katamu? Saya ini manajer departemen pemasaran, di departemen pemasaran hanya kata-kataku yang berlaku, kenapa saya tidak bisa memecat karyawan kecil sepertimu ini kini karena Pak Junior ingin mempertahankanmu, lalu saya tidak bisa memecatmu, saya ingin memecatmu, saya pasti akan melakukannya, di departemen pemasaran saya adalah rajanya. Billy berteriak dengan marah kepada Dev. Bab 119. Namun, setelah dia selesai berteriak, pintu ruangan tiba-tiba terbuka, Junior melangkah masuk. Melihat Junior masuk, Billy terkejut sampai berkeringat dingin, perkataannya barusan sedikit keterlaluan, dia bahkan tidak menganggap Junior. Pak Junior. Billy gemetaran hebat, dan segera berinisiatif menarikkan kursi untuk Junior. Pak Junior, silakan duduk. Junior duduk, dan menatap Billy. Pak Billy, sepertinya tadi saya mendengar kalau kamu mengatakan kamulah raja di departemen pemasaran. Otak Billy bagaikan meledak, dia bergegas menjelaskan, Pak Junior, tadi saya berbicara asal-asalan, semua orang tahu di perusahaan ini kamu adalah rajanya, Dev tidak mengerti aturan, dan menantangku, jadi saya sedang mendidiknya. Baguslah kalau kamu tahu siapa raja yang sebenarnya. Junior menyeringai dan melambaikan tangannya, semuanya duduk. Dengan izin dari Junior, mereka semuanya baru berani duduk, dan Dev langsung duduk di sebelahnya Junior. Karena dia tahu taktik Junior, maka dia juga akan menemani Junior memainkan permainan ini dengan baik. Dia ingin lihat taktik seperti apa yang disiapkan olehnya. Melihat Dev langsung duduk di samping Junior, Billy kembali berteriak, Dev, kamu tidak tahu diri ya? Tidak tahu statusmu. Apa kamu rasa tempat itu pantas untukmu? Kesempatan seperti ini sangat langka, siapa saja ingin duduk di samping Junior dan mengambil hatinya. Sekarang Dev langsung duduk di samping Junior, ini membuat Billy merasa sangat tidak puas. Karyawan lain menatap Dev dengan marah. Dev hanyalah seorang karyawan baru di departemen pemasaran, dia tidak punya hak untuk duduk di samping manajer umum, bahkan mereka yang sudah lama bekerja di sana pun tidak berani melakukan hal seperti itu. Dua kursi di samping Junior sudah pasti harus ditempati oleh Billy dan Mona. Kenapa? Duduk saja harus dinilai pantas apa tidak? Apa di kursi ini tertulis saya tidak boleh duduk? Dev mencibir. Dev, kamu ini memang tidak tahu, atau sedang berpura-pura tidak tahu. Saya rasa kamu itu sengaja kan? Sengaja ingin mendekati Pak Junior. Kamu itu hanya karyawan baru, licik sekali. Kursi itu sudah disediakan untuk Pak Billy. Ivana berkata dengan kesal kepada Dev. Karyawan lain pun ikut menghujat Dev dan mengatakan kalau dia ingin menjilat pada direktur. Tempat sebaik itu, mereka yang sudah lama bekerja saja tidak berani duduk di sana, kenapa Dev malah mengambil tempat itu? Mereka semua merasakan ketidakadilan dan mulai menyalahkan Dev. Dev menyapu seisi ruangan dan berkata dengan wajah tidak senang, tidak usah meluapkan kekesalan kalian padaku, kalian ingin menjilat pada siapa saya tidak peduli, tapi saya mau duduk di mana itu juga bukan urusan kalian. Dev langsung mendudukkan pantatnya pada kursi di samping Junior, lalu bertanya sambil tersenyum, Pak Manajer Junior, saya duduk di sini tidak membuat status Bapak terancam kan? Dev menatap Junior dengan tatapan memprovokasi, Junior berani mencoba mempermainkannya, Dev tentu tidak akan membiarkannya. Mendengar nada bicara Dev terhadap Junior, Billy dan yang lainnya terkejut. Bahkan Ivene juga berkeringat dingin. Dev, bagaimana caramu berbicara pada Pak Junior? Kamu mau membandingkan diri dengan Pak Junior? Tidak tahu malu. Dev, jangan mengira Pak Junior bisa didekati sesuka hati, kamu cepatnya saja. Semua orang mulai mencaci maki Dev. Sedangkan Billy yang berkeringat dingin segera menjelaskan kepada Junior dengan gugup, Pak Junior, otak bocah ini tidak beres, Pak Junior jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Junior yang mendengar cacian mereka terhadap Dev menyeringai, lalu berkata dengan senyuman di wajahnya, tidak masalah, biarkan saja dia duduk di sini. Junior berkata lalu menoleh pada Dev, dan menatapnya dalam, anak muda punya temperamen itu sudah seharusnya, tapi kalau terlalu keras, gampang dipatahkan. Bab 120. Terima kasih atas peringatannya, Pak Junior, saya orangnya lebih baik dipatahkan daripada membungkuk. Dev tersenyum penuh arti. Junior hanya tersenyum, dia tidak mengatakan apapun lagi, karena setelah ini, dia akan melihat apakah Dev akan membungkuk atau tidak. Dev duduk di kursi itu, Billy hanya bisa dengan pasrah duduk di kursi sebelah kiri Junior, dan Mona duduk di sebelah Billy.
Kedua mata Mona menatap Dev dengan kebencian, kalau bukan karena Dev, pasti dia sudah duduk di sebelah Junior, kalau hari ini dia bisa menyenangkan Junior, bisa jadi Billy diangkat menjadi manajer departemen pembelian, dan dia sendiri bisa menjadi manajer departemen pemasaran. Sekarang, dalam hati Mona penuh dengan penyesalan karena sudah memasukkan Dev ke perusahaan, kalau tahu akan seperti ini, dia tidak akan pernah merekomendasikan Dev, ini sama saja dengan menambah bebannya sendiri. Dev, kalau bukan karena Pak Junior, apakah kamu bisa bergabung dengan perusahaan? Apa kamu bisa duduk dan makan di sini? Saya beritahu, dengan kemampuanmu itu, seumur hidup pun tidak akan bisa makan di restoran 5, sampah. Billy memaki Dev dengan wajah muram. Ini adalah saatnya untuk Billy mengangkat dan menunjukkan kesetiaannya kepada Junior, dia tidak akan melepaskan kesempatan itu. Iya. Baru saja Billy selesai berkata, tiba-tiba sebuah tamparan langsung melayang ke pipinya. Tamparan itu seketika membuat semua orang terkejut. Semua orang menatap Billy dengan wajah linglung, sedangkan Billy membelalak tidak percaya, dia tidak menyangka Dev berani menamparinya. Sedangkan Junior yang duduk di tengah, mengernyitkan keningnya, Dev menampari Billy di hadapannya, benar-benar tidak menganggapnya ada di sana. Tamparan ini hanyalah peringatan untukmu, saya tidak menghabisimu karena saya masih menghormati Paman Denny, kalau kamu berani tidak sopan padaku lagi, saya tidak akan segan-segan untuk menenggal kepalamu itu. Dev menatap Billy dengan dingin, tatapan matanya jelas menunjukkan hasrat membunuh. Tatapan itu sudah membuat Billy sangat terkejut, sekujur tubuhnya gemetaran, dan membeku bagaikan es. Dev, kamu sudah gila ya? Kenapa memukuli Billy? Mona melihat Dev yang berani memukuli Billy langsung berteriak padanya. Dev, kamu bahkan berani memukuli Pak Billy, saya mau lihat bagaimana kamu akan berakhir. Habis-habislah sudah, seorang karyawan biasa berani menampari manajer departemen pemasaran, harus dipecat. Karyawan lain mulai membantu Billy bersuara, menjilat pada Billy. Dev, sekarang juga kamu berlutut pada Pak Billy dan minta maaf, bisa saja dia memaafkanmu dan membiarkanmu tetap bekerja, kalau tidak kamu pasti akan dipecat. Ivana menginstruksikan Dev. Kak Dev. Ivana menatap Dev dengan tatapan serba salah, dia juga tidak menyangka Dev berani turun tangan memukuli Billy. Memecatku, Dev menferingai, apa haknya, dia belum memenuhi persyaratan untuk memecatku. Pak Junior. Direktur sedang duduk di sini, dia yang hanya manajer departemen pemasaran tidak punya hak untuk berbicara. Dev, persetan denganmu, saya akan menghabisimu. Billy yang tadinya terkejut langsung berteriak marah, dia tidak berani menunjukkan ketakutannya, dia juga harus bertindak seolah dia berani, kalau tidak, posisinya sebagai manajer departemen pemasaran akan diinjak oleh karyawannya. Iya. Billy baru saja selesai berkata dan segera menerjang ke arah Dev, tapi Dev kembali melayangkan sebuah tamparan kepadanya. Dev sangat cepat, membuat Billy tidak sempat menghindar. Tapi saat Dev memukul Billy, tatapan matanya tertuju pada Junior, tatapan mata itu begitu memprovokasi, hanya saja raut wajah Junior sama sekali tidak berubah. Ditampari 2 kali berturut-turut membuat Billy sangat kesal, dia langsung mengamuk dan berkata pada Dev, Dev, saya. Bab 121. Iya. Billy baru membuka mulutnya, Dev kembali menamparinya. Dev, .. 2. Iya. Saya, iya. Pada akhirnya, asalkan Billy membuka mulut, Dev langsung menamparinya, membuat wajahnya bengkak bagaikan kepala babi. Billy ketakutan, dia menatap Dev dengan takut dan tidak berani membuka mulutnya lagi. Dan semua orang menatap Dev dengan ketakutan, tidak ada seorang pun yang berani bersuara, bahkan Ivana juga langsung gemetaran dan kembali duduk, bibirnya gemetar, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dia takut Dev akan menamparinya juga. Hanya saja, semua orang menjatuhkan tatapan mereka pada Junior, karena dia adalah manajer utama di perusahaan, dan sekarang seorang staf biasa sedang memukuli manajer departemen, ini merupakan hal yang serius, dan mereka ingin melihat bagaimana Junior akan mengatasi hal ini. Tapi, Junior tidak bergeming sedikit pun, dia tidak mengatakan apapun, membuat suasana di ruangan VIP menjadi serius dan hening. Hidangkan lauknya, semuanya kurangi berbicara. Setelah beberapa saat kemudian, Junior akhirnya bersuara. Tapi perkataan Junior membuat mereka merasa aneh, mereka tidak mengerti, masalah sudah seperti ini tapi Junior malah tetap membiarkan Dev ikut makan, seharusnya dia langsung memecatnya dan mengusirnya. Lantas apakah Dev benar-benar punya hubungan dengan Junior? Tidak mungkin. Sikap Dev terhadap Junior barusan, sudah menjelaskan kalau mereka berdua tidak berteman. Mereka sedikit terheran, tidak tahu dari mana Dev punya nyali untuk memukuli Billy, dan Junior tidak peduli. Mona terus mengusap wajah Billy yang sudah bengkak dan memelototi Dev dengan marah. Segera, beberapa orang pelayan berjalan masuk dan menghidangkan lauk mewah. Semua lauk itu tidak ada yang murah, dan begitu menggugah selera. Setelah melihat meja yang penuh dengan hidangan, mata mereka akhirnya beralih dari Dev, dan mereka semua seolah meneteskan air liur. Dev mengangkat sumpitnya dan mulai makan terlebih dulu. Sikap Dev membuat mereka sangat ingin mengomentarinya tapi tidak ada yang berani buka suara, apalagi karena Junior juga tidak mengatakan apapun, jadi mereka hanya bisa diam.
Ayo semuanya, silakan dimakan, tidak usah malu-malu. Setelah junior berkata seperti itu, mereka yang sudah tidak bisa menahan diri langsung mulai melahap makanannya. Bagaimanapun mereka hanyalah karyawan biasa, mereka tidak pernah memakan makanan semewah ini. Mata Ivene yang melihat makanan lezat di hadapannya juga memanas, tapi dia masih bisa mengontrol dirinya dan tidak menggila seperti yang lainnya. Tapi seperti itu sangat merugikan, karena lauk yang awalnya sangat diinginkan sudah habis direbut orang lain. Dev menyadari kalau Ivene sedikit malu-malu, dan membantu Ivene mengambilkan lauk. Ivene, makanlah lebih banyak, lagi pula kita tidak membayar, kalau tidak makan akan rugi. Segera, Dev sudah mengisi penuh piring milik Ivene dengan lauk. Melihat sikap Dev membuat junior merasa jengkel, dia sangat ingin tahu apa yang membuat Yuki begitu menyukai Dev. Dan saat yang lainnya sedang makan, junior sama sekali tidak makan, dia terus melirik jam tangannya seolah sedang menunggu sesuatu. Kak Dev, saya ke kamar mandi sebentar ya. Ivene berdiri dan berjalan keluar dari ruangan VIP. Setelah beberapa menit, Ivene kembali ke ruangan VIP dengan panik, wajahnya memucat dan kembali duduk di samping Dev. Ivene, ada apa? Dev bertanya. Tidak apa-apa. Ivene segera menggelengkan kepalanya. Tapi pada saat Ivene baru selesai bicara, pintu ruangan VIP ditendang oleh seseorang, dan 4 pria kekar melangkah masuk ke dalam. Gadis kecil, kamu mau lari begitu saja setelah menabrakku? Tidak minta maaf dulu pada kakak. Salah seorang pria kekar itu berkata pada Ivene, saya tidak sengaja menabrakmu. Ivene kaget dan segera bangkit berdiri dan meminta maaf kepada pria kekar itu. Melihat ruangan mereka diterobos oleh sekelompok orang juga membuat karyawan lain terkejut, hanya junior saja yang menyeringai. Bab 122. Orang yang ditunggu-tunggu olehnya akhirnya datang. 4 orang pria kekar itu adalah bawahannya Hercules, tadi junior sudah bertemu dengan mereka. Meminta maaf saja sudah selesai. Kamu sudah menabrak kakak, paling tidak harus bersulang pada kakak dulu. Salah seorang pria kekar itu berkata dengan senyuman jahat di wajahnya. Kalau begitu saya akan bersulang untuk kalian. Ivene tidak takut minum alkohol, karena dia juga cukup kuat minum. Ivene menuangkan 2 gelas anggur dan menyerahkan salah satunya kepada pria kekar itu. Hanya saja pria kekar itu sengaja menyentuh tangan Ivene saat Ivene menyerahkan gelas itu kepadanya, sehingga membuatnya berteriak dan menjatuhkan gelas itu ke lantai dan anggur yang ada di dalamnya juga tumpah pada pria kekar itu. Pria kekar itu marah dan hendak turun tangan. Dev segera berdiri dan menarik Ivene ke belakangnya, dan menatap pria kekar itu dengan dingin, saya mewakilinya untuk meminta maaf. Maaf pada kalian. Pria kekar itu mengintip junior, dan junior berusaha keras untuk mengedipkan matanya, seketika pria kekar itu langsung mengerti kalau orang yang ada di depannya adalah orang yang ingin dihabisi oleh junior. Kamu kira kamu itu siapa, bisa mewakilinya minta maaf begitu saja? Pria kekar itu menarik kerah baju Dev, dan hendak menyeretnya keluar dari ruangan VIP. Sekarang karena mereka sudah tahu orangnya, mereka bisa menyeretnya ke tempat tersembunyi dan menghabisinya di sana. Ada terlalu banyak orang kalau mereka langsung membunuh Dev di sini. Dev juga langsung mencengkram pergelangan tangan pria kekar itu, dan mengerahkan sedikit tenaganya. Pria kekar itu langsung berteriak kesakitan dan melepaskan tangannya. Saya paling benci orang menarik kerah bajuku, ini hanya sebuah peringatan untukmu. Dev berkata dengan tenang. Pria kekar itu melihat pergelangan tangannya yang memerah, tatapan matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Melihat Dev berani berkata seperti itu, junior juga semakin kaget, tapi semakin Dev melakukan hal seperti ini akan membuat kematiannya semakin menyenangkan. Bocah, kamu ingin sok hebat ya? Kalau begitu ayo ikut saya keluar. Pria kekar itu berkata pada Dev. Tidak masalah, Dev menjawab dengan santai. Kak Dev. Ivene melihat Dev hendak dibawa pergi oleh beberapa orang itu bergegas menarik Dev. Tenanglah, saya akan segera kembali. Dev tersenyum pada Ivene dan langsung pergi keluar. Melihat Dev ikut pergi dengan beberapa pria kekar itu, Ivene bergegas menyusul, namun Mona menahannya. Ivene, apa yang sedang kamu lakukan? Mereka itu kelihatan sangat galak, kalau Dev berani keluar dia pasti punya keberanian. Mona membujuk Ivene, namun hatinya benar-benar berharap Dev dipukuli sampai mati. Sedangkan junior yang melihat Dev dibawa pergi oleh pria kekar itu langsung tersenyum puas, dia segera mengibaskan tangannya kepada karyawan lain yang sudah ketakutan hingga memucat sejak awal, ayo, lanjutkan lagi. Melihat junior berkata demikian, mereka segera kembali ke tempat duduk masing-masing dan suasananya mulai bersemangat lagi. Dev si bajingan itu, sebaiknya dipukuli sampai mati. Billy berkata dengan keji. Saat ini wajahnya masih terasa sakit, dia sudah sangat membenci Dev. Karyawan lain juga segera mengiyakan, tidak ada yang peduli dengan keselamatan Dev kecuali Ivene. Dari setelah keluar dari ruangan VIP, Dev ikut dengan orang pria kekar itu menuju halaman. Melihat jumlah orang yang ada di halaman belakang semakin sedikit, 4 orang itu mulai mengepung Dev.
Dev melihat mereka dan mengeringati aura pembunuh di tubuh kalian begitu kuat. Apa kalian ingin membunuhku? Bocah, ada orang yang menjual nyawamu. Kamu jangan salahkan kami, salahkan saja hidupmu yang mengenaskan. Saya akan bertindak dengan cepat agar kamu tidak terlalu merasa kesakitan, kata pria kekar yang tadi tangannya dipelintir oleh Dev. Baru selesai berbicara, 4 orang pria kekar itu mengeluarkan pisau dan menatap Dev dengan sangar. Apakah kalian bisa memberitahu kepadaku yang sudah akan mati ini, siapa yang menjual nyawaku? Dev melirik 4 pria kekar yang memegang pisau dan bertanya dengan santai. Bab 123. Tidak boleh, ini adalah aturannya. Salah seorang pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Kalau tidak boleh, saya akan tanyakan kepada bos kalian. Dev berkata dan hendak berjalan menuju ruangan manajer yang ada di atas. 4 pria kekar itu tercengang, mereka tidak menyangka Dev ternyata tidak takut pada mereka, dan wajah mereka mulai muram. Cari mati. Sambil berkata, 4 pria kekar itu bergerak bersamaan dan terlihat jelas akan menyerang Dev dengan pisau. Dev bahkan tidak melihat keempat orang itu, dia menggerakkan tangannya dengan ringan dan membuat pergelangan tangan keempat orang itu seperti dihancurkan oleh sesuatu, dan pisau yang ada di tangan mereka langsung terjatuh di tanah. Seketika, 4 pria kekar itu menjadi kebingungan, melihat Dev yang berjalan memasuki restoran dan menuju ke atas, mereka seketika terkejut. Tidak satupun dari mereka yang menyadari kalau tadi Dev menyentuh mereka, hanya saja pisau yang ada di tangan mereka terjatuh ke lantai begitu saja, dan membuat pergelangan tangan mereka tiba-tiba kemerahan dan terlihat bekas darah. Dan saat bayangan Dev menghilang, mereka baru menyadarinya dan segera mengejar Dev. Pada saat itu di dalam ruangan manajer, Hercules sedang menatap keluar jendela, tangannya memegang sebuah cerutu dan kedua alisnya terlihat menyatu. Awalnya di kota Surau, kekuatan dalam lingkungan mafia hanya terbagi menjadi 2 bagian, Yayasan Nusantara, dan mereka, geng naga api. Meski ada beberapa geng kecil lainnya, tapi mereka sama sekali tidak berarti dan tidak dianggap. Hanya saja, beberapa waktu lalu, pemimpin geng naga api, Stanley terluka, dan seluruh permasalahan dalam geng naga api diambil alih oleh Hercules. Dia juga tidak berani bertindak gegabah, tanpa Stanley yang menjabat. Kalau Jansen tiba-tiba menyerang mereka, geng naga api tidak akan bisa menahannya. Sebenarnya Hercules juga melihat sendiri saat Dev memukul Stanley, kekuatan Dev sangat membuat Hercules terkejut, dia tidak tahu kalau Jansen punya orang sekuat itu. Namun Stanley sudah mencari gurunya, Timotius. Pada saat itu, asalkan Timotius datang membantu mereka, maka kekuatan geng naga api dan Yayasan Nusantara akan menjadi seimbang. Saat Hercules menatap di luar jendela dan memikirkan tentang masa depan geng naga api, tiba-tiba ada suara keras yang terdengar dari pintu ruangannya. Hercules seketika murka, dan dia berteriak sebelum menolehkan kepalanya, "Sialan, siapa yang berani masuk tanpa mengetuk pintu?" Dan saat Hercules baru selesai berbicara, dan menolehkan kepalanya, dia langsung tercengang, kedua matanya menunjukkan ekspresi yang ngeri. Karena Dev yang memukuli Stanley, sedang berdiri di hadapannya. Dev tidak mengenal Hercules, karena di perjamuan yang diadakan oleh Indrawan, orang yang dibawa oleh Stanley terlalu banyak, tapi tidak ada yang berani bertindak, hanya Stanley yang berani melawan Dev dan dihabisi oleh Dev. "Kamu adalah manajer dari restoran 5?" Dev bertanya pada Hercules yang wajahnya penuh keterkejutan. Hercules yang melihat Dev tidak mengenalinya segera mengangguk, "Benar, saya adalah manajernya, apa Anda punya urusan?" "Tadi bawahanmu mengatakan kalau ada orang yang menjual nyawaku, saya datang kemari untuk bertanya siapa yang menjual nyawaku." Dev menarik sebuah kursi dan duduk di atasnya. "Menjual nyawamu?" Hercules mengernyitkan keningnya, namun kedua matanya mulai menunjukkan rasa ketakutan, dan sekujur tubuhnya tidak berhenti gemetar. Dia teringat junior yang ingin membunuh seseorang, entah kebetulan macam apa, ternyata orang yang ingin dibunuh oleh junior, adalah iblis yang ada di hadapannya. Dan pada saat Hercules kebingungan hendak menjawab apa, keempat pria kekar itu berlari mati-matian menuju ruangan. "Kak Hercules, orang ini kekuatannya lumayan juga, kami berempat tidak bisa menghadapinya," dan dia bergegas menuju kemari. Salah seorang pria kekar itu berkata pada Hercules. Saat itu juga Hercules hampir terkulai di lantai, kalau begitu, orang yang junior minta untuk bunuh adalah Dev yang ada di hadapannya. Hercules menyesal, kalau dia tahu orang itu adalah Dev, jangankan 1 miliar, diberikan uang sebanyak apapun dia tidak akan berani. Stanley yang begitu hebat saja langsung dihabisi Dev dengan satu tendangannya. Bab 124. "Pak Dev, saya benar-benar tidak tahu orang itu adalah Anda, kalau saya tahu, diberi 100 nyali pun saya tidak akan berani." Hercules yang dihadapkan dengan situasi ini hanya bisa meminta maaf langsung kepada Dev, ini yang diartikan kalau orang harus menundukkan kepalanya di bawah atap. "Kamu mengenalku?" Dev mengernyitkan keningnya. Hercules tersenyum canggung, "Saya pernah melihat Pak Dev saat perjamuan Tuan Indrawan, pemimpin kelompok kami adalah orang yang dipukuli oleh Pak Dev. Lalu, kalau kamu tahu saya yang memukuli Stanley, kenapa tidak mencariku untuk balas dendam? Malah begitu sungkan terhadapku?"
Dave merasa bingung, Yayasan Nusantara dan geng naga api memang tidak pernah akur sejak awal, sekarang Dave bahkan memukuli Stanley, menurut logika, kalau anggota geng naga api melihatnya, pasti akan menganggapnya sebagai musuh. Namun Hercules yang ada di hadapannya malah sangat sungkan padanya, bahkan bisa dibilang sangat menghormatinya. Pak Dave bergurau, ya, dengan kemampuan Pak Dave, saya mana berani mencari Pak Dave untuk membalas dendam kecuali saya sudah bosan hidup. Hercules menjawab dengan jujur. Dave tersenyum, dia tidak menyangka Hercules akan sejujur ini, seorang pria sanggup membungkuk dan merendah juga termasuk tindakan yang heroik. Sekarang sudah bisa memberitahuku, siapa yang menjual nyawaku? Tanya Dave. Junior, dia memberiku uang 1 miliar dan memintaku melakukan hal ini. Hercules tidak berani merahasiakannya, dia tidak akan membuat dirinya kehilangan nyawanya hanya karena beberapa aturan. Dave mendengus, dia sudah menebak sejak awal kalau ini pasti ulah Junior. Dave berbalik dan keluar dari ruangan, dan di saat itulah Hercules menyadari kalau dia berkeringat hebat sampai sekujur tubuhnya basah. Kak Hercules, jadi dia orang yang melukai pemimpin kita. Mudah sekali, sama sekali tidak terlihat. Setelah Dave pergi, salah seorang pria kekar itu bertanya dengan kaget. Hercules menjawab dengan wajah serius, beritahu yang lainnya, sebelum pemimpin kita kembali, siapapun tidak boleh menyinggung manusia kejam itu. Baik. Mereka mengangguk dan segera memberitahukan kabar itu kepada rekan lainnya. Dan pada saat itu, di dalam ruangan VIP, Junior sudah minum dengan sangat bahagia dengan yang lainnya. Saat melihat Dave dibawa pergi, Junior dan Billy merasa sangat bahagia. Yang satu adalah direktur, dan satunya lagi adalah manajer departemen. Bagaimana yang lain bisa merasa tidak senang kalau mereka berdua senang? Mereka makan dan minum dengan puas. Junior melambai-lambaikan tangannya, hari ini sampai di sini saja, besok masih harus bekerjakan. Saya harap departemen pemasaran akan menjadi lebih baik. Karena sangat bahagia, Junior minum cukup banyak, wajahnya sudah semerah tomat. Karena Junior sudah mengisyaratkan untuk bubar, tidak ada orang yang berani tinggal lagi, mereka segera bangkit berdiri dan hendak pulang. Kak Dave belum kembali, apa kita tidak menunggunya? Saat semua orang bersiap pulang, Ivene tiba-tiba bertanya dengan cemas. Ivene, apa kamu tidak dengar ucapan Pak Junior? Dia menyuruh kita pulang dan beristirahat, dan bekerja dengan baik besok, apa kamu tidak mau menuruti ucapan Pak Junior? Billy berteriak pada Ivene. Ivene menjadi panik, dia tidak berani membantah Junior, tapi dia juga sangat mencemaskan keselamatan Dave. Ivene, tidak usah pedulikan Dave lagi, bisa saja bajingan itu sudah kabur sejak tadi, kita pulang saja dulu. Mona membujuk Ivene. Ivene yang melihat situasi itu juga hanya bisa bersiap pulang dan menunggu kabar selanjutnya. Junior yang ada di samping menyeringai dan tersenyum sinis dalam hatinya, Dave tidak akan kembali lagi selamanya. Tapi pada saat mereka hendak pulang, pintu ruangan VIP tiba-tiba terbuka, Dave berjalan masuk. Dave. Melihat Dave berjalan masuk, mereka semua tercengang, mereka mengira Dave yang dibawa pergi sudah dipukuli sampai tidak bisa bergerak lagi. Dan yang paling terkejut adalah Junior, jelas-jelas dia sudah berpesan agar mereka membantunya menggabisi Dave, tapi kenapa Dave muncul lagi? Kak Dave. Ivene yang melihat Dave kembali langsung menghampiri dengan bersemangat. Kamu kenapa bisa kembali? Junior bertanya dengan ketidakpercayaan. Dave mencibir, masalah sudah diselesaikan, tentu saja saya harus kembali, lantas Pak Junior berharap saya tidak kembali lagi. Bab 125. Junior menatap tatapan Dave yang penuh ejekan, dan entah kenapa sekujur tubuhnya gemetaran, dia berusaha keras menenangkan dirinya dan berkata, apa ada yang harus saya harapkan? Kalau kamu kembali ya kembali. Dave, kamu kembali tidak tepat waktu, kami sudah selesai makan, kalau kamu ingin makan, di sini masih ada sisa makanan, kamu bisa makan sisa makanan itu agar tidak boros. Billy menatap Dave dengan tatapan penghinaan. Yang lainnya mulai tertawa, mereka menatap Dave dan menertawainya dengan penuh penghinaan. Kenapa? Mulutmu tidak sakit lagi? Dave menatap Billy dengan sinis. Billy tercengang, dia terkejut dan segera melangkah mundur, kedua tangannya memegangi wajahnya. Billy, jangan hiraukan dia, ayo kita pulang. Mona juga takut Dave akan bertindak lagi. Jadi dia segera menarik Billy untuk pulang. Semua orang keluar dari ruangan itu dan menyisakan Dave dan Ivene. Kak Dave, kalau kamu masih lapar, kita bisa makan di warung, jangan makan makanan sisa. Ivene berkata pada Dave. Kamu juga tidak kenyang? Dave bertanya pada Ivene dengan mengernyit. Kamu dibawa pergi oleh mereka, saya merasa cemas, jadi. Ivene menundukkan kepalanya, dia sangat mencemaskan keselamatan Dave, jadi dia tidak selera makan. Melihat Ivene seperti itu, Dave merasa sedikit bersalah dan tersenyum sambil berkata, ayo. Kita makan di warung. Dave membawa Ivene meninggalkan tempat itu. Sedangkan di luar restoran 5, Billy sedang membukakan pintu mobil dengan hormat untuk Junior, Pak Junior, silakan naik. Junior sudah menginjakkan satu kakinya ke dalam mobil, lalu kembali melangkah mundur dan berkata, kalian pulang saja dulu, saya lupa saya masih ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Junior ingin bertanya pada Hercules apa yang sebenarnya terjadi, kalau Hercules tidak bisa menyelesaikan perkara ini, maka dia akan meminta kembali uangnya.
Pak Junior masih ada urusan apa saya bisa membantu mengurusnya? Seketika, Dev beserta Ivene berjalan keluar, wajahnya dipenuhi senyuman. Dev, kamu kira kamu siapa? Urusan Pak Junior apa bisa kamu selesaikan? Billy mendegus, lalu berkata dengan hormat kepada Junior, Pak Junior, ada masalah apa? Saya bisa membantumu mengurusnya. Masalah pribadi, kalian pulang saja dulu. Setelah berkata, Junior melirik Dev dan berbalik kembali ke restoran 5. Dev, bukannya tadi kamu datang naik Bentley? Kalau begitu, sekarang kamu pulang apa ada Bentley yang menjemputmu juga? Saya belum pernah melihat Bentley, bisa tidak suruh temanmu datang agar saya bisa melihatnya? Ivana tiba-tiba berkata dengan penuh penghinaan pada Dev. Benar, saya juga ingin melihat Bentley. Saya juga ingin tahu, teman Dev itu terlihat seperti apa. Jangan sampai datang naik Bentley pulangnya malah naik motor. Semua orang mulai menghina Dev. Atas dasar apa saya harus memperlihatkannya kepada kalian? Dev tersenyum dingin. Kamu berlaga sajalah, kamu mana mungkin punya teman yang sanggup membeli Bentley. Berlaga tidak membutuhkan modal, kalau berlaga itu melanggar hukum, dia pasti sudah ditangkap sejak awal. Biarpun berlaga tidak melanggar hukum, tapi dia sudah pernah ditangkap kok, apa kalian lupa Dev itu mantan narapidana? Semua orang menghina Dev dengan penuh harmoni, mereka sengaja melawan Dev agar membuat kesan baik di mata Billy. Saya sudah tahu kok, setelah Dev dibebaskan, dia malah ditinggal nikah oleh pacarnya, dengan statusnya itu, apa yang mau dia pamerkan di depan kita? Billy melihat semua orang mulai menghina Dev, seketika lupa akan rasa sakit di wajahnya, dan mulai menghina Dev juga. Raut wajah Dev seketika menjadi dingin, dan langsung mengangkat tangannya. Melihat Dev hendak memukulinya lagi, Billy baru kembali merasa takut, dia terkejut dan segera memegangi wajahnya dan bersembunyi di balik Mona. Dev, sedang apa kamu? Kalau kamu berani memukulinya lagi saya tidak akan tinggal diam. Mona berteriak kesal pada Dev. Bab 126. Kak Dev, sudahlah. Ivene menarik lengan baju Dev dengan erat. Dev melihat Mona yang sudah seperti itu akhirnya menurunkan tangannya. Kalau dia dan Mona sampai bersih tegang, pada saat Denini dan orang tuanya bertemu dan membahasnya pasti akan membuat orang tuanya merasa khawatir. Melihat Dev menurunkan tangannya, Billy seketika menegakkan punggungnya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dan pada saat itu, sebuah mobil Bentley melaju ke arah mereka dan berhenti di depan semua orang. Saat mereka melihat mobil Bentley itu, mereka seketika tercengang. Dev juga sedikit bingung, dia tidak menyangka kalau Jansen akan menunggunya dari tadi. Sedangkan Ivene saat melihat mobil Bentley itu langsung berteriak dengan semangat, ini dia mobilnya, tadi Kak Dev datang dengan mobil ini. Dan saat mobil Bentley itu berhenti, seorang pria muda yang mengenakan jas turun dan berjalan ke hadapan Dev lalu berkata dengan sangat sungkan, Pak Dev, silakan naik ke mobil. Dev tersenyum, dia tidak menyangka Jansen akan mengutus seseorang untuk datang menjemputnya, sepertinya dia takut kalau hubungan di antara mereka berdua akan terbongkar, karena bagaimanapun reputasi Jansen di kota Surau terbilang jelek. Ivene, ayo naik ke mobil, kita ke warung. Dev berkata pada Ivene dengan santai. Mata Ivene langsung bercahaya, dia mengangguk dengan bahagia, dia tidak pernah naik mobil Bentley sebelumnya. Setelah masuk ke dalam mobil, Dev sengaja menurunkan jendela dengan bangga, dia menatap sekelompok orang itu dengan tatapan mengejek, saya duluan ya. Segera, mobil Bentley itu melaju pergi, meninggalkan Billy dan sekelompok orang itu dalam kebingungan. Wah, bajingan itu benar-benar naik Bentley, pamer sekali. Apa mobil Bentley itu benar-benar milik temannya? Semua orang merasa tercengang. Pamer apanya, palingan itu hanya Bentley sewaan, cih. Billy meludah dengan kasar, lalu naik ke mobilnya dan melaju pergi. Semua orang yang melihat itu hanya bisa bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Dan saat itu, di dalam ruangan kantor di restoran 5, Junior yang terlihat sangat kesal sedang menemui Hercules. Kak Hercules, seingatku geng naga api punya aturan yang sangat ketat, dan tidak pernah gagal dalam melakukan suatu hal, kenapa hari ini Dev masih hidup? Bahkan dia tidak terluka sedikit pun. Junior bertanya pada Hercules. Mendengar pertanyaan Junior, Hercules bangkit berdiri dan menghampiri Junior, dan saat di hadapannya, dia langsung melayangkan sebuah tamparan pada pipi Junior, dan membuatnya terhuyung ke lantai. Junior yang baru saja mendarat di lantai langsung ditodong dengan pisau oleh keempat bawahan Hercules, membuat Junior merasa semakin takut lagi. Sialan, saya hampir mati karenamu, berani sekali datang kemari untuk menanyaiku, kalau bukan karena uang 1 miliarmu saya pasti sudah melemparkanmu ke sungai untuk menjadi makanan ikan. Hercules berteriak marah pada Junior. Seketika itu Junior menjadi kebingungan, dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Hercules, kenapa dia tiba-tiba semarah ini padanya. Kak Hercules, saya tidak berani tidak percaya padamu, hanya saja masalah ini tidak berhasil diselesaikan, apa 1 miliar itu bisa dikembalikan kepadaku? Junior belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba seorang menggoreskan pisau itu dengan kuat di leher Junior, dan membuat pria kekar itu menggoreskan ke leher Junior seketika berdarah. Bagaimana caramu bicara pada Pak Hercules? Apakah kamu tidak tahu aturan ya kami? Uang yang sudah kami terima tidak bisa diretur kembali.
Segera pria kekar itu berteriak padanya. Ini sudah mengagetkan Junior, dia merasa di lehernya sedang ada sebuah pisau yang dingin, dan tidak berani bicara lagi, hanya uang tidak seberapa. Hanyalah, masalah hari ini, kalau sampai terdengar di telinga orang lain, maka saya akan mencabut nyawamu. Hercules mengancam Junior. Karena meskipun bisnis mereka tidaklah besar, tapi integritas mereka sebagai pebisnis juga harus dipertahankan, kalau sampai kedengaran oleh orang lain, apalagi yang harus mereka perbuat. Bab 127. Kalau orang yang dia hadapi kali ini bukan Dev, Hercules juga tidak akan berbuat seperti ini. Junior dilempar keluar, dia seperti kehilangan seluruh jiwanya. Uang 1 miliar yang dia hasilkan dengan susah payah habis begitu saja, dan itu bahkan tidak membuat Dev menghilang, dia bahkan tidak terluka sedikit pun. Junior merasa sangat dirugikan. Junior berteriak keras saat berjalan keluar dari restoran 5 untuk meluapkan ketidakpuasan dalam hatinya. Jalan Perahu adalah tempat yang paling terkenal dengan jajanannya di kota Surau. Jalanan ini sangat sepi di siang hari, namun sesampainya pada malam hari, jalanan ini penuh hiruk-pikuk, dan di kedua sisi jalannya dipenuhi dengan warung-warung yang berjualan. Dev dan Ivene duduk di sebuah warung dan memesan beberapa makanan kesukaan mereka sambil menunggu. Karena sedang ramai, maka memasaknya juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kak Dev, Bentley tadi benar-benar sangat nyaman, apakah itu punya temanmu? Ivene bertanya pada Dev dengan bersemangat. Tentu saja, untuk apa saya membohongimu, yang menyetir tadi supir temanku. Dev juga tidak termasuk sedang berbohong, meskipun Jansen adalah bawahannya, tapi juga bisa dibilang sebagai temannya. Temanmu ini punya bisnis apa? Kaya sekali. Ivene penasaran bisnis apa yang dimiliki oleh temannya Dev. Saya juga tidak terlalu paham, sepertinya sesuatu seperti perdagangan ya, dia masih lajang, hanya saja usianya sedikit lebih tua, kalau tidak pasti sudah kukenalkan padamu. Kalau usia Jansen sedikit lebih muda Dev mungkin akan mengenalkan Jansen pada Ivene. Saya tidak mau, saya mau mencari yang seperti Kak Dev. Ivene menatap Dev dengan tatapan penuh perasaan. Dev yang melihatnya langsung memalingkan wajahnya dan tidak berani menatap mata Ivene, makanan kita sudah datang, kami mau memesan bir juga ya. Pada saat itu, makanan yang mereka pesan diantarkan, dan menyelamatkan Dev, kalau tidak Dev benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapi Ivene. Perasaan Ivene terhadapnya terlalu terang-terangan, siapa saja tentu dapat menyadarinya. Baiklah, hari ini kalau tidak mabuk, akan rugi. Ivene mengangguk dengan semangat. Dev memesan 2 kardus bir, karena dengan kemampuan minum Ivene, dia bisa menghabiskan 1 kardus sendirian. Mereka berdua mengobrol sambil minum, dan mengobrol tentang beberapa kejadian saat mereka kecil. Pada waktu itu mereka baru berusia belasan tahun, Dev dan orang tuanya yang pindah dari kampung ke kota Surau, sedangkan Ivene sudah unggal di kota Surau sejak kecil. Dulu kawasan tempat tinggal mereka masih terbilang lumayan baik, hanya saja karena perkembangan sangat cepat, dalam waktu beberapa tahun, banyak gedung-gedung tinggi didirikan dan membuat kawasan tempat tinggal mereka menjadi kawasan yang tua dan bobrok. Kak Dev, saya ingat saat kecil ada orang yang suka menggangguku, kamu selalu membantuku dan membelaku, dan saat bersembunyi di balik tubuhmu membuatku merasa sangat aman. Ivene bernostalgia tentang masa lalu mereka dengan penuh emosi. Dev hanya tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Kak Dev, saya ingat kamu pernah mencuri telur puyuh untukku, dan membuat kamu dipukuli habis-habisan oleh Paman Edward, lalu kamu juga memberikanku permen susu yang ada di rumahmu. Ivene semakin larut dalam kenangan masa lalu, semua kenangan tentang betapa baiknya Dev padanya. Pada saat itu, seorang gadis berambut pirang yang mengenakan rok dan sepatu hak tinggi, tiba-tiba duduk di depan meja mereka. Ivene, kebetulan sekali, saya tidak menyangka akan bertemu denganmu di warung seperti ini. Gadis berambut pirang itu menepuk-nepuk pundak Ivene. Ivene mendongakkan kepalanya dan bangkit berdiri. Christine, bukankah kamu keluar negeri? Sejak kapan kamu pulang? Christine tersenyum canggung, keluar negeri apanya? Saya tidak pernah keluar negeri, itu hanya alasan untuk membohongi ayah dan ibuku. Lalu sekarang kamu kerja apa? Ivene melirik Christine sejenak dan menimbang-nimbang. Christine terdiam sejenak lalu menjawab dengan canggung, saya bekerja di Bumas. Dev menatap Christine sejenak, saat pertama melihatnya dia sudah menyadari kalau Christine pasti mempunyai profesi yang memalukan untuk diketahui orang. Bab 128. Ivene yang melihat gaya Christine juga sudah bisa menebak, dia terdiam sejenak dan tidak tahu harus mengatakan apa. Ini siapa? Apa dia pacarmu? Christine bertanya untuk mencairkan suasana sambil menatap Dev. Bukan, ini Kak Dev. Ivene yang mendengarnya merona merah, dan sibuk menjelaskan. Dev bangkit berdiri dan mengulurkan tangannya pada Christine. Halo, nama saya Dev. Halo, nama saya Christine, saya dan Ivene adalah teman sekolah, juga teman sekamar. Christine mengulurkan tangan dan menjabat tangan Dev. Hanya saja saat melihat ekspresi Ivene, Christine langsung tahu kalau dia pasti menyukai Dev, hanya saja mereka tidak memiliki hubungan resmi. Dev mempersilahkan Christine untuk bergabung dengan mereka dan makan bersama, Christine pun tidak sungkan-sungkan.
Ivene, besok ada acara reuni sekolah, apa kamu ikut? Christine duduk dan bertanya pada Ivene. Acara reuni sekolah, siapa yang mengadakannya? Ivene sudah tamat untuk beberapa waktu, hanya saja tidak ada kali ini tiba-tiba ada yang mengadakan reuni. Ivene tentu merasa pernah mengadakan reunian. Kenapa? Tidak ada yang memberitahumu. Christine tercengang. Ivene menggelengkan kepalanya. Christine menghela nafasnya dan berkata, tidak heran kalau tidak ada yang memberitahumu, Aileen yang mengadakannya, dia dan Ferhat sudah berpacaran sekarang. Setelah mendengar nama Ferhat, sekujur tubuh Ivene gemetaran, wajahnya juga terlihat penuh kemarahan. Dev melihat ekspresi Ivene dan bertanya pada Christine, siapa Ferhat? Christine tidak langsung menjawab Dev, dia menatap Ivene sesaat, kalau Ivene menyetujuinya dia baru akan menjawab. Ferhat adalah mantan pacar saya. Ivene menjawab sendiri pertanyaan itu. Oh, si brengsek yang menipu uangmu itu. Dev tahu, Ivene menjadi penari juga karena ditipu oleh mantan pacarnya, dia mengambil pinjaman dari rentenir dan menjadi seperti itu. Ivene menganggukkan kepalanya. Ivene, Ferhat menipu uangmu. Christine tidak tahu tentang itu, dan dia bertanya dengan terkejut. Setelah Christine mendengarnya, dia menjadi marah, sejak awal saya sudah yakin kalau dia bukan orang baik-baik, Aileen juga sama saja, saat kita masih teman sekamar dia selalu mengincarmu saat di sekolah, sekarang dia dan Ferhat berpacaran, jelas dia juga sedang menargetkanmu, bagus juga, biarkan Ferhat pria bajingan itu yang menyadarkan Aileen. Itu semua sudah berlalu, saya juga tidak ingin mempunyai kaitan apapun lagi dengan Ferhat, saya tidak akan pergi ke reuni, kamu juga jangan bilang kamu berjumpa denganku. Ivene tidak ingin menghadiri acara reuni, dia juga tidak ingin kalau Ferhat tahu alasan Ivene tidak mau pergi adalah karena dirinya. Karena kamu memutuskan untuk tidak pergi, saya juga tidak mau pergi, tidak ada artinya, acara reuni sekarang hanya digunakan sebagai ajang pamer bagi mereka yang sudah sukses. Ivene tidak pergi, Christine juga memutuskan untuk tidak pergi. Ivene, kenapa tidak mau pergi? Kesempatan bagus ini tidak boleh dilewatkan, kamu harus menunjukkan kepada pria bajingan itu kalau sekarang kamu menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Dev membujuk Ivene. Kak Dev. Ivene menatap Dev dengan kebingungan, dia tidak mengerti maksud perkataan Dev. Besok saya akan menemanimu ke sana, sekalian makan gratis di sana. Dev tersenyum santai. Ivene terkejut, hanya saja wajahnya juga menunjukkan senyuman bahagia. Ivene, yang dikatakan pacarmu benar, besok kita ke sana, dan tunjukkan pada bajingan itu, kalau kamu melewati kehidupan yang jauh lebih baik sekarang. Christine yang mendengarnya juga membujuk Ivene. Kali ini, Ivene tidak lagi menjelaskan pada Christine, dia hanya menganggukkan kepalanya. Lalu Dev dan mereka melanjutkan obrolan mereka sambil minum, tiba-tiba seorang pria gemuk dengan telinga besar dan kalung emas datang lalu menamparkan Christine tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 129. Sialan, saya menghabiskan uang untuk kamu menemaniku minum, bukan untuk menemani orang lain minum, saya sudah mencarimu kemana-mana dari tadi. Pria gemuk itu berkata sambil mencaci maki. Christine yang berada dalam situasi itu segera bangkit berdiri dan berkata dengan sopan, Kak Surya, saya kebetulan bertemu dengan seorang teman, jadi mengobrol sebentar, saya akan segera ikut denganmu. Melihat Christine dipukuli, Ivene bangkit berdiri dan berkata dengan wajah tidak senang, kenapa kamu memukuli orang seenaknya saja? Kenapa kalau kamu menghabiskan sedikit uang, bukan berarti dijual padamu juga? Ivene pernah menjadi penari, jadi dia tahu bagaimana cara orang-orang seperti ini berpikir, mereka mengira dengan membayar sedikit uang, mereka sudah menjadi aset mereka. Surya melihat Ivene berani berkata dengan nada seperti itu padanya, raut wajahnya seketika membeku, bocah, besar juga nyalimu, berani berbicara seperti itu padaku, kulihat kamu juga tidak jelek, bagaimana kalau kamu tidur denganku semalam? Kebetulan kalian berdua, saya bisa bermain sampai puas. Surya berkata dan hendak menyentuh Ivene, sama sekali tidak menganggap Dev yang duduk di sampingnya. Kak Surya, ini temanku, dia tidak mengerti hal seperti ini, malam ini saya saja yang menemani Kak Surya sampai puas ya. Christine berkata dan bergegas menghalangi Surya. Sampai pada tahap seperti ini, Christine juga sudah tidak takut kalau Ivene dan Dev akan mengetahui pekerjaan aslinya. Minggir, saya mau memainkan kalian berdua, kamu kalau berani menghalangiku, saya pasti akan menghabisimu. Surya berkata sambil mendorong Christine. Ivene yang melihat itu segera memapa Christine, dan memelototi Surya. Dia tahu, semakin kamu terlihat takut di depan orang seperti mereka, mereka akan semakin menindasmu, jadi Ivene tidak menunjukkan ketakutannya sama sekali. Bernyali juga bocah ini, titik. Surya melihat Ivene yang memelototinya, menyeringai dan hendak menarik Ivene. Iya, bam. Namun pada saat Surya hendak meraih Ivene, Dev yang sedari tadi duduk tiba-tiba mengambil sebuah botol bir dan menghantamkannya kepada Surya. Darah langsung bercucuran dari kepalanya, dan membuat Surya langsung memegangi kepalanya yang kesakitan dan terjatuh ke lantai. Christine yang melihat Dev memukuli Surya seketika ketakutan dan memucat. Kak Surya, kamu tidak apa-apakan.
Christine bergegas memapa Surya sambil bertanya padanya. Minggir kau sialan. Surya mendorong Christine, dan menatap Dev dengan marah, bajingan, berani memukuliku, kamu habis makan nyali beruang dan macan ya. Saya pasti akan membunuhmu. Dev melihat Surya yang masih berani mencaci maki dirinya, kembali mengambil sebuah botol dan membuat Surya terkejut dan kabur, dia kemudian berteriak, tunggu saja kamu, saya akan memanggil orang. Segera, Surya berlari kabur, dan Dev menatap Ivene dan Christine seolah tidak terjadi apa-apa, ayo duduk, kita lanjut makan. Makan apa lagi, cepat kabur, kamu tidak tahu siapa orang itu. Dia adalah penguasa di jalanan ini, dan memiliki belasan bawahan, kenapa kamu malah memukulinya, gawatlah sudah. Christine panik, dia seperti cacing kepanasan, dan tidak punya selera makan lagi. Tenang saja, kita makan saja, tidak perlu takut padanya. Dev tersenyum santai. Melihat Dev sama sekali tidak merasa takut, Christine bertanya pada Ivene dengan kebingungan, Ivene, pacarmu ini siapa? Apa dia mempunyai backingan? Bab 130. Perlu diketahui dengan status pria itu, Dev yang tidak merasa takut sedikit pun membuat Christine merasa kalau Dev pasti punya backingan, kalau tidak dia tidak mungkin setenang itu. Kami bekerja bersama, juga sudah menjadi tetangga sejak kecil, dia tidak memiliki backingan. Ivene berkata sambil mengernyitkan keningnya. Tidak mungkin, kalau tidak memiliki backingan kenapa dia tidak takut sedikit pun. Christine tidak percaya, kalau orang biasa mendengar status pria itu pasti sudah kabur ketakutan. Benar tidak ada backingan, Kak Dev pernah masuk penjara dan baru dibebaskan baru-baru ini. Menurut Ivene, pengalaman Dev yang pernah di penjaralah yang membuatnya tidak gampang merasa takut. Pantas saja, ternyata pernah di penjara, mungkin dia sudah mengenal segelintir orang, namun Kak Surya bukan preman biasa, dia juga anggota geng naga api, jadi saya mohon kamu bawa saja Ivene pergi dari sini. Christine membujuk Dev. Geng naga api. Dev yang mendengarnya merasa hal ini sangat menarik, kenapa hari ini dia selalu bertemu dengan orang-orang geng naga api? Kenapa, sekarang sudah takut kan? Geng Naga Api adalah kelompok mafia paling besar di kota Surau, preman-preman yang kamu kenal tidak akan bisa melindungimu, sekarang bawalah Ivene pergi, saya akan membujuk Kak Surya nanti, paling saya tidak akan mengambil pembayaran darinya malam ini. Christine berniat menggunakan tubuhnya untuk membujuk dan memohon pada Surya. Takut. Dev tiba-tiba tertawa, anggota geng Naga Api lah yang harusnya takut padaku, mereka melihatku pasti langsung kabur. Takut padamu. Christine menilai Dev sekilas dan berkata dengan malas, saya tidak sedang bercanda denganmu, kamu kalau mau pamer, pamerlah, tapi jangan libatkan Ivene. Christine berkata sambil menarik Ivene dan berkata, Ivene, ayo kita pergi, biarkan saja dia pamer, lihatlah seperti apa pria-pria yang kamu pacari. Saat Dev membujuk Ivene untuk hadir di reuni, Christine masih memiliki sedikit kesan baik terhadap Dev, tapi seketika, semua kesan baik itu menghilang tak bersisa, menurutnya Dev hanyalah seorang yang suka pamer. Christine, Kak Dev bukan orang seperti itu. Ivene tidak mau pergi, tapi Christine terus menariknya. Ivene, jangan gila, kamu tidak bekerja di jalanan jadi kamu tidak tahu sehebat apa geng Naga Api, di seluruh kota Surau tidak ada orang yang tidak takut pada geng Naga Api, Dev yang sudah pernah masuk penjara ini benar-benar tidak tahu batasan langit dan bumi. Christine menarik Ivene dan tidak merenggangkan tangannya. Dan saat Christine menarik ulur dengan Ivene, tiba-tiba sekelompok orang sudah mengerumuni mereka, dan yang memimpin di depan adalah Surya, yang kepalanya sudah diperban. Melihat Surya datang dengan membawa sekelompok orang, Christine terkejut dan memucat, dia melepaskan Ivene dan tidak tahu harus berbuat apa. Ivene yang melihat orang-orang berwajah sangar itu juga seketika ketakutan. Hanya Dev yang tetap duduk tenang. Sialan, bernyali juga kamu, karena kamu tidak kabur, saya juga akan memperlihatkan kehebatanku padamu hari ini. Surya berkata sambil meraih sebuah botol dan menerjang ke arah Dev. Kak Surya. Christine yang melihatnya segera menghampiri dan menghalangi Surya, Kak Surya, jangan marah, dia sudah menyesali perbuatannya tadi, saya memberitahunya status Kak Surya dan dia sudah ketakutan, Kak Surya, demi saya, ampunilah dia kali ini, saya tidak akan menerima pembayaran dari Kak Surya untuk beberapa malam, dan dia juga akan mengeluarkan uang untuk ganti rugi pada Kak Surya. Awalnya Surya tidak berniat mengampuninya dengan mudah, tapi setelah mendengar kalau dia akan membayar ganti rugi, dia langsung meletakkan botol di tangannya, dan bertanya pada Christine, berapa yang akan dia bayar. Kepalaku ini tidak bisa dipukuli oleh sembarangan orang.